Pada bulan Ramadan, apa yang dilakukan umat Muslim di Cina, dan bagaimana respon umat Konghucu menghargai para umat Muslim di sana? Banyak yang beranggapan bahwa ideologi di Cina menafikan agama, namun Islam sebagai agama minoritas justru berkembang pesat dan menyebar di seluruh daratan Cina. Cina memiliki sejarah panjang dengan Islam, yang masuk tak lama setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Bukti fisik penyebaran Islam di Cina adalah dua masjid kuno di kanton Guangzhou dan Quanzhou, yang dipercaya sebagai masjid tertua yang dibangun di luar kawasan Arab. Meskipun Islam tidak menjadi agama mayoritas, komunitas Muslim di Cina cukup signifikan. Data dari Council on Foreign Relations 2024 menunjukkan bahwa Islam menempati urutan ke-7 dalam daftar agama yang dianut penduduk Cina, dengan sekitar 22 juta Muslim atau 1,8% dari total populasi. Muslim di Cina merupakan bagian dari populasi minoritas yang terdiri dari berbagai etnis. Terdapat 10 etnis Muslim utama di Cina, yaitu Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgiz, Tajik, Uzbek, Bonan, Salar, dan Uighur. Etnis Uighur adalah populasi Muslim terbesar dengan jumlah lebih dari 10 juta jiwa. Sebagai etnis minoritas, Muslim di Cina memiliki beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki oleh etnis Han sebagai mayoritas. Sebelum kebijakan One Child Policy direvisi pada tahun 2016, etnis minoritas, termasuk Muslim, diperbolehkan memiliki lebih dari satu anak. Selain itu, Muslim juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas pemakaman khusus. Di sebagian masjid, seperti di Guangzhou dan Quanzhou, terdapat area pemakaman Muslim yang dirawat dan dilestarikan. Dalam hal makanan, Muslim di Cina mendapat prioritas untuk mendapatkan suplai makanan halal. Di Shanghai, bahkan terdapat regulasi yang menjamin pasokan makanan halal bagi Muslim. Apalagi pada bulan Ramadan ketika umat Muslim melakukan ibadah puasa. Etnis minoritas di Cina juga memiliki daerah otonomi khusus yang mulai dibentuk pada tahun 1958. Pemerintah Cina menetapkan 2 provinsi sebagai daerah otonomi khusus bagi etnis Muslim, yaitu Ningxia Hui Autonomous Region dan Xinjiang Uyghur Autonomous Region, yang berlokasi di Cina bagian barat laut. Di kedua daerah ini, pemerintah meliburkan kantor pemerintahan selama 3 hari pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, serta memberikan cuti kerja bagi pekerja Muslim. Uniknya, meski tidak didominasi umat Muslim, di Cina masjid relatif mudah ditemukan di hampir semua area. Bahkan, di beberapa kota besar, masjid terletak di jantung kota, berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit. Menurut data statistik Cina tahun 2014, terdapat sekitar 39.135 masjid di Cina, dan sekitar 24.000 diantaranya berlokasi di Xinjiang. Pembangunan masjid-masjid ini dibiayai oleh komunitas Muslim dan pemerintah Cina, yang memberikan subsidi serta fasilitas berupa tanah. Sejak era Deng, pemerintah Cina meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi bagian barat Cina, tempat mayoritas penduduk Muslim tinggal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah masjid di berbagai kota di Cina.
pro dan kontra memang selalu menghiasi pembahasan Islam di Cina. Salah satunya pada tahun 2011, seorang penulis menyebut tidak menemukan muslimah lokal yang mengenakan jilbab. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak muslimah lokal yang berjilbab, tidak hanya didominasi oleh mereka yang lanjut usia, tetapi juga semakin banyak muslimah muda. Para muslimah muda ini sering terlihat mendatangi masjid di hari Jumat dan konsisten menggunakannya dalam keseharian. Jilbab kini telah menjadi identitas muslimah di Cina yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Di kota-kota pusat grosir, banyak ditemui muslimah muda berjilbab yang merupakan pedagang. Begitu pula di kota sebelasan, muslimah berjilbab terlihat banyak hilir mudik di sepanjang tempat wisata di pusat kota. Beberapa wanita yang berjilbab banyak terdata sebagai suku Uighur. Suku ini sendiri adalah salah satu suku Islam di Cina yang terkenal dengan wanitanya yang dianggap cantik. Mayoritas Muslim Uighur tinggal di Xinjiang. Karena budaya dan bahasa yang berbeda, etnis Uighur seringkali terasingkan dan menghadapi perlakuan diskriminatif. Secara geografis, mereka mendiami wilayah Cina, tetapi memiliki paras Kaukasian campuran antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Banyak perempuan Uighur yang bekerja di dunia hiburan sebagai model atau aktris. Namun, di sisi lain, terdapat laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur. Nah, kesimpulannya meski Cina menjadi negara minoritas Islam, namun Cina tetap menjadi negara yang menghargai agama Islam karena memiliki sejarah panjang dan perkembangan yang menarik.